Salam. Ya minggu ta sadarion iguarima minggu reminiscere lapatanna sa ingot ma akka denggan ni basam. Ala ini Tuhan adorang so tabuhay parminggota taparade dalat pasayrep mago wata jalta pasonang di bagasan tangiang nahohom maita. Amin. Horas jala selamat hari Minggu madhita saluhuna. Tamado hita mandok mauliate tu debata pardenggan basai. Ala di luas dope hita marsaur di bagasan jorona nabadiaon. Laus di Minggu sadarion di patu pahuriata do Minggu keluarga. Anggiat malam hot holong dohot dame di tonga-tonga di bagasta ganup. Marade kami Tuhan, kami ci pasanggap buat jalom pujian buat parsembah. Balgado holong ni rohani debata di Portibion. Ima topik di mingguta sadarion. Di paingot jala diajari dohita ganup dohot keluarga. Maka ngeluhon holong nana balgai. Asalam martaba bilangan ni akkana porsea jala marsangap guarni tuhata marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadiana tumopa langit dohot tanoon. Amin. Saingot ma ali Jehovah, akadenggan ni basam dohot asini roham, aisyan narobi dohot akai, asa unang marsurak-surak akka musuku midaau. Ali di bataku, marhaposatu hodo au, saya unang paila au. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami dari Banua Gijang. Para siroha na sumurung na mandok mauliate hami tuho sian nasa roham. Ala dileon ho anakmu nasa sadai. Tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Lai asa hanguluan nasa leleng nineleng na dinasida. Tatap mahami ali amanami dia di abagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiau dohot hati goran di hami. Saise sama dosa nami saluhut alani pelean na sundenggan. Nan pilehon nai humokop hami. Sai paeleng mapinggolmu tumangihon hami. Jala asiroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagaimana patik ni debata dienet sian pesalmen tolu bitu mamuka ayat 27 saat 20 lalu. Patik ni debata di minggu keluarga sadarion tarsurat di 5 Musa 4 ayat sia dohot ayat 40. Atong ramoti madirim jala parhamaol situtu todim asa unang lupa roham di jamita akanaung ni ida ni matam asa unang talus sian roham saleleng ho mangolu jala ikon pabotohonon mudo akka itu akka anakmu doho tu akka pahopum. Ini akan
asa marah sunangan doho aka anakmu satu jala asa leleng komo di tanah leleng di Jawa dan kampung saleleng komo Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho maulausa. Ini Tuhan debata. saya pargogoi mahami Maulana nombar tupatikni. Amin. Hamu dongan nani haolongan dilehon debata do tikki nama nasai masai argai bohita rap dohot keluarga mamuji pasangap guarna marhite minggu keluarga di bagasan tikion atong diama sidohonota Ainunga di basa-basa kami mengulang bahwa asing jala pendatang kami mengarang putih bersama. di minggu keluarga sadarion ganup hita dohot keluarga disosoi do asa papatarhon holong ni Kristus malua maaka diha holomon jala taruli hatua dohot las niroha. Didok Tuhan Jehovah, ahu do manupak dihamu, asa menjadi pasu-pasu hamu sogut, unak kamu mabiar, pagomos hamu ma tangan muna. Tonga ni akka hamaolon lau papatarhon holong ni Kristusi margogo jala marbisuk maganup keluarga ingot mahatana namandok Immanuel sai na dongan na do hita naung ganup keluarga. Patau jala pargogoi mahami salutna. Amin. Yesus, tunduk koma, kau
Matopoti ma dosata nagodangi tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo nasu hatu dosan, pardegan basa doho, jala rodi saliling-liling na do asini roham. Hujo hami do guarmu na badiai. Alai targogot hami marningot dosa nami. Saya asi maroham midahami on. Marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ai jod do hami mardosa maradopon ho. Jala jod do husungguli hami rimasmu. Marhite-hite pangalasion nami di hatam. Unang alang asini roham. Sai urupi mahami. Ho ale debata hatuon nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni lelenga di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hatani debata ima sian epistel mingguta sadarion denet sian Jeremia tolulusada mamuka ayat tolulusada sahat tutolu pelopat tajahama margitas sorry idama narodo akka arisogot ninna Jahoba pukaok kumapadan nai baru tupinopar ni Israel dohot tupinopar ni si Juda Dada songan padana baeli tujuh nahu ape di osen asida padana baeli atik pe au araja sidan ni naja ayodo padan si bahenokku tupinopar ni Israel dang salpu akka arion ninna Jahoba lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagas roha nasida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku jadi yang pepegang manang dohonon na Tuhan ginai songonon tadahamu ma Jahoba ai tungs
saluhut nasida tumada au sogot tolena mamemet tolena magodang sian nasida ninna jahoba ai marpamuati do sogot rohaku mida hazaton nasidai jaladang be ingotokku dosa nasida ido sahatna martua ma natumangingon hatan di debata jala nau peotsa amin. Tahati dakon ma hapor siautai songon nalihata didakon didongata sahapor siaon disandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu malangit tohotana au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadei imana tumon si Maria naga begebean santon di parbaria andorang suhaguan ido tuhata natamana nabarnit di panghuman di silatus namanya terpajar do ibana di hau pinar silang na tuat banoturu tungtang nama ulolu di hari patuluhon nama naik surgo lahundu di siamun di bata Jahoba nama naik pargogo na suatu dosani di siba ibana pangulak sogot tutanoon mangumi halak ulolu do namate au porsea ditondi parbadia jaladum sadahria nabadia muria ni hatukan ni Kristus akan nabadia dot adisang dosa dot diatai namanduk mulak mangolu so daing halak nang mati dot dianguluan na sora sudah amin. Kor sekolah minggu
Geser. Lasro hatta marnida kageleng ta mangedehon lagu-lagu sekolah minggu. Martopak majuhita salina itu nasida. Pujahame matiting di bagasan minggu tasadarion ima minggu reminiscere sada Maret 2026. Naparjulu pertanyaan daerah hari Rabu tanggal 4 Maret pukul 10 luip. Tak koreksi majolo tikting nadong di warta jemata sadarion. Naparjulu gabe di Wikto Ludago gabe di Bagas ni Amata Julianwar Nenggolan Inang Murni Boru Huta Barat. Ingananna di ruang konsistori lantai sada. Nomor 2 di Wikto Deopat Sarbumcip. Di Bagas ni Inang Nyonya Purnama Sinaga Boru Sagala. Dohot Amang Suharso Sinaga Inang Serapim Senduk.
ingananna di ruang konsistori lantai sada. Nomor tolu di daerah Dewalu Bypass Timur. Di Bagasni Amang, Situa Antoni Sitorus, Inang Bercelina Boru Simangusong, ingananna di ruang Simon lantai tolu. Di hari Kamis, tanggal 5 Maret pukul 10 WIB, Naparjolo, di daerah D2 Antapani Arcamanik, di Bagasni Amang Jakarlen Simbolon, Inang Marintan Boru Sitorus, ingananna di Jalan Jati Arum Blok F4 nomor 20 Sada, Perumahan Pasir Jati Ujung Berung. Nomor 2 di daerah Deonom Bandung Selatan, di Bagasni Amata Situa Atur Sitorus, Inang Diana Boru Panjaitan, ingananna di Komplek Margahayu Permai Jalan Permai nomor 20 Tolu, Jalan Permai 20 Tolu nomor 10. Nomor tolu di daerah Depitu Pajajaran, di Bagasni Amata Peberlin Stompul, Inang Roma Boru Siahaan, ingananna di ruang serbaguna lantai 2. Siting Paduahon, ruas Natabba, Mamuka sian ari Minggu sadarion, nungagabe ruas di Huriata ima keluarga Jusantra Purba Inang Valentina Boru Stanggang, dohot sahalak yanak konasida, masuk tuwik Riau Patra Komala. Nomor tolu, ruas titipan, Mamuka sian ari Minggu sadarion, gabe ruas titipan di Huriata ma Amang Josafat Milat Hutauruk, ruasnya HKBP Resort Menteng, masuk tuwik Dago. Nomor 4, Naing Matjalo Pasu-Pasu Perbagason, Titing Paduahon, Julius Alexander Gideon Tambun, anak Niamata Henry Nimrod Panahatan Tambun, Tubuni Inata Lena Boruci Hombing Nababan, ruas Niwik Antapani Arcamanik, HKBP Bandung Resort Bandung. Dohot Dewi Sartika Boru Purba, Boru Niamata Jasmine Purba, Tubuni Inata Lamtiar Boru Simamora, ruas HKBP Pakat Dolok, ruas ni HKBP Pakat Dolok Resort Sosor Ginting. Pamasumasuon hari Sabtu 7 Maret pukul siawib di HKBP Pakat Dolok Resort Sosor Ginting. 5. Permingguan keluarga Sada, permingguan pukul 10 sadarion, 5 permingguan bulanan keluarga Marhata Batak. 2. Pasaton amplop pilihan bulanan keluarga Manang Hamoleateon Dohita Sadarion. Onom, acara temu ramah lansia distrik. Di hari Jumat 27 Februari 1 Sadarion Sada Maret di Patupado acara remuh tamah lansia HKBP distrik Sapulualu Jabar Tengdi, maringanan di HKBP Kuningan Resort Porhaddo punguan lansia ni Huriata madohoti ulauni na niuluhon ni Padita Resota. Nomor 7, malam puji-pujian Manang MPP Naposo Distrik. Di hari Sabtu 7 Maret pukul 7 maringanan di Huriata di Patupado malam puji-pujian Manang MPP Naposo HKBP Distrik Sapulualu Jabar Teng DIY. Dohot tema Together We Praise. Tiket masuk Rp35.000 per halak. Informasi lengkap boy mamarhite link pendaftaran nang di player nasida. Boy ma dihubungi Winda Simbolon, Tohot Nadia Simajuntak, songon atas surat di warta jemaat. Asariama akan naposo nang ruas. Walu, Konven Panggula Nagoktiki. Di hari Senin 2 Maret pukul 10 WIB, maringanan di HKBP Karawang, di Patupado Konven Panggula Nagoktiki dohot keluarga HKBP Distrik Sapulualu Jabar Teng DIY. Orhado paditata madohoti konvenni. Nomor sia, ulaun periodisasi. Di hari Jumat 6 Maret di Patupado ulaun periodisasi seksi perempuan Huria pukul 10.4 WIB di gereja dohot seksi ama pukul 10.05 WIB maringanan di ruang konsistori lantai sada. Pinangidoma asaganu utusan niwik madohoti ulauni. Songoni matikting di bagasan mingguon tuhat tama nama masu-masu.
hutusi nuaing taida ma video ni MPP na Poso District. Pasti kita tidak asing dengan istilah KUR atau paduan suara. KUR merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita jemaat HKBP. KUR juga merupakan ciri khas halak Batak untuk memuji nama Tuhan. Hal tersebut membuat HKBP sering disebut sebagai gereja yang baik. Menjadi kewajiban kita, Naposo Bulung HKBP untuk melestarikan terus HKBP sebagai gereja yang baik. Malam puji-pujian juga bukan hanya sekedar program kerja semata yang dilakukan oleh pengurus Naposo Distrik 18 Jabar TNDY, akan tetapi malam puji-pujian tahun 2026 ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena kita telah mengawali tahun 2026 ini dan juga kita sama-sama merefleksikan perjalanan iman kita sepanjang tahun 2025. Selain itu, kita juga merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk bersama-sama berjalan ke depan dalam iman dan pengharapan. Oleh karena itu, saya Tafar Asyadian sebagai Ketua Naposo Bulung Distrik 18 Jabar TNDY dan saya Grace Mamora sebagai Ketua Pelaksana Malam Puji-pujian ingin mengajak para jemaat untuk ikut serta dan hadir pada kegiatan kami yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2026 pukul 5 sore yang berlokasi di HKBP Bandung Resort Bandung, tepatnya di Jalan LLRM Marga Binata nomor 96. Kami tunggu kehadirannya. Together we praise. Sama vokal grup Ina Dago.
Paradima persembahata sada sadebi
Dameni debata na sumurung sian nasa roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madhita Saluna. Selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah Minggu. Kurang kuat, kurang semangat. Selamat hari Minggu. Iya, luar biasa amang ilang ate. Tabunakan yang dinasida. Met auon ay semua. Banias rohakon sasada o Jesus dong aku totong. Dihafal ya? Tanya mama papa apa artinya ya? Oke, boleh teman manginang. Saya di pasu-pasu de batama hita doho sude keluargata. Mari kita terima firman Tuhan khotbah pada minggu keluarga hari ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 17. Tolong ditampilkan. Supaya kita semua mengerti, paham, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Hola nama manginang majaha, takasma taihuton hatani debata. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ini secara khusus ayat 16 merupakan satu ayat Alkitab yang sangat terkenal, yang sangat populer bagi kita orang Kristen.
ayat yang selalu diperdengarkan setiap Natal dan dalam liturgi selalu dibuat dalam liturgi ragam bahasa. Saya yakin kita semua yang berkumpul di sini menghafal dan bisa mengucapkan dengan benar Yohanes 3 ayat 16 ini. Boido, bisa? Bisa anak kami sekolah minggu? Mari kita coba dari anak-anak sekolah minggu remaja Naposo Bulung. Ucapkan Yohanes 3:16 dalam bahasa Indonesia. 1, 2 ya. Karena begitu besar, kurang kuat, sehingga supaya melainkan beroleh hidup yang kekal. Sonari natoras bahasa Batak. Aisongonodo sada 2 ya. Urang gogo. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Molea tema di nama do jelas do takas. Di nama hom dia kanasi nakaning tong mama oleh ate. Wahamang padita nami ngamulai matua mulai pikun atau lupa. Jadi Yohanes 3:16 ini merupakan satu ayat yang terkenal yang sangat populer. Para teolog Kristen sering menyebut nas ini merupakan inti dan kesimpulan dari semua isi Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, karena lewat nas ini Yesus memproklamirkan siapa dia sebenarnya. Yesus memproklamirkan bahwa dialah juru selamat manusia. Dialah jalan keselamatan. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menegaskan kembali. Coba slide berikutnya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Coba dulu sekolah minggu. Kata Yesus, 1, 2 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau ada ungkapan atau perkataan manusia di dunia ini mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan menuju kehidupan kekal hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Itulah yang diajarkan dan diingatkan Yesus kepada Nikodemus dan kepada kita hari ini. Lewat khotbah ini, itu diajarkan kepada kita. Pertanyaannya menginang, siapakah Nikodemus yang disebut dalam khotbah ini? Dikatakan tadi Nikodemus itu seorang Farisi. Ia pemimpin agama Yahudi yang terkenal, bahkan boleh dikatakan ia seorang guru besar, profesor dalam keyahudian, tokoh yang disegani. Biasanya para Farisi selalu melihat kekurangan Yesus dan sangat membenci Tuhan Yesus karena mereka menganggap Yesus sebagai saingan. Tetapi Nikodemus sang Farisi ini berbeda dari Farisi-Farisi lain. Siapa Nikodemus? Dalam Injil Yohanes disebutkan nama Nikodemus sebanyak 3 kali atau 3 peristiwa. Yang pertama dalam perikop ini yaitu percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, dan yang kedua dalam Yohanes 7 ayat 45, di sana dikatakan Nikodemus membela Yesus di hadapan para imam-imam dan Farisi yang lain. Dan yang ketiga, nama Nikodemus disebut dalam Yohanes 19 ayat 39, di mana disebut di sana Nikodemus bersama Yusuf dari Arimatea menguburkan mayat Yesus. Dan ketika itu Nikodemus ini membawa minyak mur dan minyak gaharu untuk meminyaki mayat Yesus.
itulah Nikodemus. Jadi dia berbeda dari Farisi atau ahli Taurat yang lain. Sebagai guru, rupa-rupanya Nikodemus ini telah melihat, mendengar pengajaran dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karena itu dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, itu menjadi motivasi, bahkan menjadi kerinduan bagi Nikodemus untuk bertemu, belajar, dan berbicara dengan Yesus. Dia ingin bertemu, belajar tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amanginang sahala guru nasanga dos Nikodemuson, tetapi dia mau merendahkan hatinya karena dia merasa di hadapan Tuhan Yesus apa yang dia ketahui belum seberapa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Bahkan di hadapan Tuhan Yesus, Nikodemus merasa bahwa dia belum dang taluk dope gabe sahala guru. Terlebih tentang pengajaran atau pengetahuan kerajaan Allah, keselamatan dan kehidupan kekal, Nikodemus ini walaupun dia seorang guru besar, dia merasa bahwa apa yang dia ketahui tidak seberapa dibandingkan dengan Yesus yang dia sebut dengan Rabi. Karena itulah Nikodemus melihat ada sesuatu yang dia tidak miliki, tetapi ada di dalam Yesus Kristus. Karena itulah dia datang malam-malam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ini perkataan Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Pertemuan itu dilakukan malam-malam. Pertanyaan manginang, mengapa harus malam? Puasa kau borong isi Nikodemuson baju pangi Tuhan Yesus. Jawabannya, karena pada malam hari biasanya orang-orang Yahudi belajar tentang firman Tuhan. Karena pada malam hari ada kebiasaan bagi orang Yahudi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya berkumpul bersama berdoa dan membaca firman Tuhan. Mengapa malam-malam? Supaya banyak waktu bagi Nikodemus untuk berbicara dan belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang mau dikatakan bagi kita saat ini tentang perilaku Nikodemus itu? Jikalau Nikodemus memiliki kerinduan untuk mendengarkan Yesus, pertanyaannya manginang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Tahasi holi jala tahasomal hodope parjupangan do Tuhan Yesus. Yesus mau kapanpun dan dimanapun dia kita jumpai untuk berbicara dan belajar dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan hati, waktu, kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Pergumulan tamanginang di zaman modernon, godang nai nuain keluarga, terlebih suami istri orang tua mencari alasan sibuk untuk tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tayungot ma, ang somar dongato Tuhan Yesus, tung somar gogo dohodo keluargam. Itu dikatakan tadi dalam vokal grup Inadago. Dan margogo, kita semua tidak akan mampu. Sebagai orang tua kita tidak akan mampu membawa keluarga kita melewati dan menghadapi tantangan zaman kalau tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu ingat, kunci kebahagiaan keluargamu, kunci masa depan anak-anakmu ada di tangan Tuhan Yesus. Kehidupan Nikodemus ini menjadi motivasi bagi kita setiap orang tua. Mari kita mencari waktu, kesempatan, membawa anak kita, keluarga kita, bertemu, berbicara, belajar kepada Tuhan Yesus. Amanginang, sebenarnya tradisi kebersamaan orang Yahudi dalam keluarga
berkumpul bersama juga sudah ada dalam kehidupan kita orang Batak sejak zaman dahulu. Dapat kita lihat dalam perjamuan kudus, Yesus juga membiasakan membuat pertemuan di meja makan dengan para murid-muridnya, di mana mereka belajar bersama, berdoa bersama. Orang tua kita pun dulu orang Batak selalu membiasakan untuk berkumpul bersama dengan keluarganya. Paling tidak 1 kali 1 hari harus makan bersama. Itu mengenangkan. Tengok do penajolo radi jabutabe tiki di huta hita dang boi mangan sada-sada. Ikorado harus makan bersama dengan keluarga. Jadi kalaupun makanan terbatas sedikit itu akan cukup karena makan bersama. Terbatas dunia si panganon. Bahkan tidak enak. Gulamo doate, gabas, ibu tamu do gulamo? Adong do pernah mengalami? Gulamo dope, ikan asin yang dibakar, hanya itu menu di rumah, tetapi itu akan terasa nikmat karena kebersamaan. Dan di meja makan itulah orang tua kita membimbing anak-anaknya untuk berdoa bersama, berbagi cerita tentang kasih dan kehangatan keluarga. Ido sada mabain hatop pala Batak maju. Karena orang tua membiasakan keluarganya, anak-anaknya untuk hidup bersama, berkumpul bersama. Amanginang ati pohado nuaing nang mago hasomalan manang tradisi nasongonisian keluargata. Mari kita mulai lagi. Tahun ini orientasi pelayanan AKBP, pengajaran iman di tengah keluarga, jangan mengatakan sibuk. Amanginang bawa anak-anakmu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jangan karena alasan bekerja sehingga tidak ada waktu bertemu, berbicara dengan Tuhan Yesus. Mari kita mulai supaya anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang peduli, dan anak-anak yang mengasihi. Orang Amerika mengatakan segala sesuatu dimulai dari meja makan. Itu yang dikatakan orang Amerika. Bahkan mantan presiden mereka Ronald Reagan pernah berkata, semua perubahan besar yang terjadi di Amerika itu dimulai dari meja makan. Karena itu, mari kita membawa anak-anak kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sebagaimana Nikodemus yang rindu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti itu juga kita merindukan pertemuan dengan Tuhan Yesus. Pemazmur kerinduannya mengatakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Karena itu dia mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti itulah jiwaku merindukan Tuhan Yesus. Songon ursana binuru, songon ima siol nirohata na pajupang do Tuhan Yesus. Lanjut kepada percakapan Yesus dengan Nikodemus tadi, amanginang orang Yahudi pada umumnya dan secara khusus Nikodemus sebagai guru atau pengajar selama ini memahami bahwa kerajaan Allah, keselamatan dan kehidupan kekal itu akan mereka peroleh secara otomatis. Karena apa? Karena mereka adalah orang Yahudi. I am the Israel. Karena saya orang Yahudi, maka saya otomatis masuk ke dalam kerajaan Allah. Selain itu mereka cuma mengatakan kami adalah keturunan Abraham. Selain itu juga mereka mengatakan kami punya hukum Taurat. Ketika kami taat melakukan itu, kami akan memasuki kehidupan yang kekal. Itu pemahaman Nikodemus. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Arti dilahirkan kembali bukan seperti pertanyaan Nikodemus, bukan lagi masuk ke dalam rahim seorang ibu untuk dilahirkan kembali, tetapi dilahirkan kembali
manusia yang sudah berdosa dan gagal melakukan hukum Taurat Tuhan, lewat anugerah Tuhan dipulihkan kembali. Jadi seperti air yang membersihkan, menyucikan, seperti itulah anugerah Tuhan bagi umat manusia yang berdosa. Dan itu diberikan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan hanya itu satu-satunya cara yang diperbuat oleh Allah supaya kita manusia boleh selamat dan mendapatkan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Untuk memudahkan Nikodemus dan kita saat ini memahami pernyataan dan proklamasi tentang keselamatan itu, Yesus mengarahkan Nikodemus mengingat kembali tentang Musa dan ular tembaga. Yesus tahu bahwa Nikodemus mengingat peristiwa itu. Taingo de pamanginangate. Peristiwa ular tembaga adalah peristiwa yang sangat diingat oleh bangsa Israel atau orang Yahudi. Ketika itu orang Israel sedang berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut, mereka jengkel, mereka marah karena keterbatasan air dan makanan. Dan perjalanan ke tanah Kanaan itu menjadi satu perjalanan yang dirasakan lelah dan membosankan. Sehingga mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itulah yang menandakan bahwa mereka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan serta Musa. Karena apa? Karena sebelumnya Yesus sudah menjamin kehidupan mereka. Alai holan nadok kurang sautik, mereka bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Karena pemberontakan mereka, Allah mengirim ular tedung di antara bangsa Israel, dan ular-ular tedung itu memanggut, menggigit banyak dari bangsa Israel, sehingga dari antara mereka banyak yang mati di padang gurun tersebut. Ima upani ungut-ungut. Itu upah pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, bangsa Israel menyesal, menyadari kesalahannya. Mereka meminta ampun, mereka menyesal atas sungut-sungut mereka. Dan mereka berdoa supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Lewat Musa, Musa menyampaikan permohonan pengampunan dosa itu. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa membuat ular dari tembaga. Siapa yang melihat ular tembaga itu akan sembuh, dipulihkan dan selamat. Dan itu menjadi tipologi kepada kedatangan Yesus dalam perjanjian baru. Artinya siapa yang melihat salib Yesus, dia akan sembuh, dia akan selamat, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus sangat jelas menekankan itu dalam ayat 15 tadi. Dikatakan tadi dalam ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Alanya manginang martua mahita. Kita menjadi orang-orang keluarga yang berbahagia karena kita sudah melihat Yesus. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus. Karena kita sudah mengimani salibnya. Alanya nangganggu behita. Jangan pernah lagi ragu kepada imanmu terhadap Tuhan Yesus. Jangan goyah, sekalipun ada banyak godaan, tantangan dalam kehidupan kita, jangan pernah murtad, jangan pernah bersungut-sungut, unang paloa samanginang kenikmatan dunia ini, merenggut imanmu dari Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang zaman akan ada banyak tantangan yang kita hadapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
jabatan, harta duniawi, kecantikan, kegantengan akan ditawarkan kepada kita asalkan kita mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita harus mau berkomitmen, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita akan tetap kokoh. Karena apa? Karena sumber kebahagiaanmu yang menjamin masa depanmu, anak cucumu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Alani hotmah dari siamanginang. Kita terima Tuhan Yesus dan kita hidup di dalam pengajarannya seperti Nikodemus yang mau belajar dari Tuhan Yesus. Yang terakhir, sesuai dengan topik Minggu Keluarga hari ini, Belgado holong ni rohani debata di Portibion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Dari pemaparan khotbah ini, kita semua sudah mengerti dan mengimani memang sangat besar dan luar biasa kasih Allah kepada kita. Kita yang seharusnya binasa dan mati karena dosa kita, tetapi puji Tuhan dengan anugerahnya, dengan kasihnya, kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu apa yang harus kita perbuat? Bagaimana respon kita kepada kasih Tuhan Yesus yang sangat besar kepada kita? Amanginang yang pasti sangat sakit kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Itu kan? Ada orang songoni ya pengalaman muna. Sangat menyakitkan kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Alani molo taingot balgani holong ni rohani debata di hitape lam hotma lam toguma di holong ni Tuhani. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Apa yang dikatakan di sana? Mana selainnya? Dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Kasih bukan hanya sekedar himbauan, kasih bukan hanya saran teori, tetapi itu menjadi bagian yang melekat dalam diri seorang Kristen. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 itu mengatakan, kalau seorang Kristen tidak hidup di dalam kasih, sia-sialah kekristenannya. Mari amanginang kita selalu membiasakan diri hidup di dalam kasih. Orang tua betul-betul menunjukkan kasihnya terhadap anak-anaknya dengan membimbingnya semakin dekat kepada Tuhan. Kita sebagai suami istri juga harus tetap saling mengasihi. Lam tabba uburni parsaripe omu amanginang ikolam hot ikolam togu maholongmu. Itu kan? Unang sebaliknya, unang songot cerita ni nata, anggoti kimar donga-donga ni nado amatai, ikosaning pajupang masyol terus. Paling tidak kalau tidak bisa berjumpa, harus berkomunikasi lewat telepon. Alai dung marumah tangga inna, ngamaolbe. Molo di telepon inatai amatai, ngamolo mangangkat. Satu kali di telepon sang istri. Di telepon dang diangkat amatai. Di telepon 2 hari 3 hari tong dang diangkat. Muruk main atai piri-pirion. Ijo pangibana amatai. Kenapa tidak kau angkat teleponku? Roh mate madokon. Saya tidak kemana-mana. Saya di sini. Berbunyi kok teleponmu inna. Jadi dang arong besiol ni roha. Molo tikimar donga-donga tikimar halet. Di baema nomor ni inatai. Goarna di handphone na. Hasian. Cinta-cintaku, my honey. Aledung leleng marumah tangga ala terus merbadai, isi badi guar ni natai di handphone na. Mak lampirin nate. Pengalaman inata dari aku atau homang nadang. Kasih, cinta bisa berubah di tengah keluarga seiring dengan kondisi dan perjalanan hidup keluarga kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, lam lele kwa manginang marumah tangga ikolam hotma
iko lam togu maholong mutu inata pe iko lam togu lam hot holong na tua mata. Setuju? Tode iko songoni do harus seperti itu. Songon nauti do mangalusiate. Wada manginang. Semakin lama berumah tangga, cinta kasih kita harus semakin kokoh kepada pasangan kita. Dan ingat, itu menjadi pelajaran berharga bagi anak-anakmu. Nang peso diajari Homar hite teori, kalau suami istri betul-betul saling mengasihi, saling mencintai, selalu berdampingan dalam suka dan duka. Ingat, anak-anak kita pun akan melihat itu, meneladani itu. Ala yang gogaordo merbadai masih lilian manginang. Bagaimana mungkin anak-anak kita mau peduli dan saling mengasihi. Dari situlah kita berangkat, maka ke tetangga kita pun, ke lingkungan yang lebih luas, kita akan disanggupkan untuk menunjukkan kasih Kristus. Kita mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam Efesus 4 ayat 24, respon kita terhadap cinta kasih Tuhan, kita harus hidup di dalam manusia baru kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, mari kita tunjukkan bahwa saya, keluarga kita adalah keluarga yang ditebus, yang dikasihi, yang telah menerima anugerah Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 18, Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mertua mahodo keluargam molototoko makangoluhon holong ni Kristusi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar di minggu keluarga ini. Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa sungguh besar kasih Tuhan kepada kami lewat penebusan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan menginginkan kami supaya hidup di dalam kasih di tengah keluarga kami. Sebagai orang tua, suami, istri, tetap saling mengasihi anak-anak kami, bahkan juga bagi banyak orang di sekitar kami, supaya nyata bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya setiap keluarga boleh dimenangkan menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit. Setiap orang tua dengan baik melakukan tugas dan tanggung jawabnya, membawa anak-anak kami semakin dekat dan takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak jemaat-Mu, anak-anak kami, seluruh peperangan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, sukses di masa depan, menjadi kebanggaan bagi kami dan sukacita di hadapan Tuhan. Karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan setiap orang tua supaya mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bagi anak jemaat-Mu yang saat ini sedang studi, kiranya Tuhan memberikan hikmat, yang juga yang sudah bekerja, Tuhan memampukan anak kami supaya mereka Tuhan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa jikalau ada di antara anak-anak jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberikan berkat pekerjaan kepada mereka. Dan juga yang sudah waktunya berumah tangga, kami mohon kiranya Tuhan memberikan jodoh yang seiman dengan kami. Demikian juga yang sudah berumah tangga, kiranya Tuhan memberikan berkat keturunan kepada mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan membukakan pintu berkat bagi jemaat dan bagi anak-anak kami yang berumah tangga tetapi belum mendapatkan berkat anak. Seluruh harapan dan cita-cita kami, kiranya Tuhan memberkati. Terus bagi anak-anak jemaat-Mu, Tuhan juga yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi anak jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan, Julius Alexander Gideon Tambun dengan Dewi Sartika Buru Purba,
kiranya Tuhan yang memberkati mereka, mempersatukan mereka di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Di hari pemberkatan pernikahan mereka, anak-anakmu dan keluarga boleh bersukacita, dan doa kami, permohonan kami, kelak keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ke tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan juga damai sejahtera dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan di dunia ini. Engkau tahu Tuhan, banyaknya perang yang terjadi saat ini di dunia ini. Kami rindu kiranya Tuhan bekerja melalui Roh-Mu yang kudus, mengetuk pintu hati setiap manusia, para pemimpin bangsa di dunia ini, supaya mengedepankan persatuan, kedamaian, kasih, dan sukacita dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menginginkan damai sejahtera dari Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, biarlah Tuhan bekerja memperdamaikan setiap bangsa yang berperang, setiap manusia yang bertikai. Berkati Tuhan gereja-Mu ini, kiranya seluruh jemaat dan para halado berlomba melakukan yang terbaik untuk membangun persekutuan kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang kedua, persembahan dan juga persembahan bulanan keluarga. menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sogo di surga endeku pasang Tuhani tiur marsenona idoni ingile Jesus oto marsenona
panondang doa tutu. Bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sinondang oluku diinggil Yesusi manang di dia peao tontong ku ingoti tiur marsinondang ledo diinggil ni Yesus Ayat 3 hanya sekolah minggu remaja Napos Sebulung menyanyikan. Ayo. Ayat 3 bahasa Indonesia. Hanya sekolah minggu remaja Napos Sebulung. Ayo. Ku mohon Yesus menolong menjaga Ayo. Sekolah minggu. agar bersih dan bersih. meniru Ayo semua sekolah minggu. Bersih. Taideon ay topat jongjong maita saluna. Oh aku Tuhanku saleleng oluki sogo di surga endeku pasang Tuhani
Tatang yakom ma peliata. Ale de bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatay masya na leom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulan na radyo mo dito nga tongan uriam do di Portibion. Buhay maronay marhiti tutodim. Asal mo tadahami godang ni sila leom mitu hami. Asalam kira-kira madamaw liate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni rohami betongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa ronang uluan siapari, say sa madosa nami songon panasa nami, di dosa di dongan namardosa tuhami. Una kami togi hote pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batamo hina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batamo hina tuho jala di pasaroho madame natu todim. Amin. Shalom. Amanginang terkasih dalam Kristus, mohon perhatian kita sejenak. Sesuai dengan warta jemaat yang dibacakan bahwa Sabtu 7 Maret nanti Naposo Bulung Distrik akan melakukan